Hai guys, di video kali ini gue membahas beberapa berita dari dunia K-pop. Apa aja? Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah tentang 26 agensi yang mengajukan komplain terhadap UU penundaan wajib militer guys. Sampai video ini gue buat, postingan yang memberitakan ini sudah dikomen sekitar 5.400 kali di Instagram gitu. Beritanya kayak gimana bang? Langsung aja kita cek faktanya dulu berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul diwakili KMCA 26 agensi ajukan komplain terhadap UU baru penundaan wajib militer artis pop. Nih isi beritanya guys, Asosiasi Konten Musik Korea atau KMCA menyatakan bahwa mereka mengajukan keberatan tertulis terhadap revisi Undang-Undang Dinas Militer yang akan berlaku pada 23 Juni 2021. KMCA menunjukkan bahwa pasal 12-3 dari keputusan penegakan Undang-Undang Dinas Militer adalah tidak realistis dan pada 1 April mereka mengajukan keberatan tertulis kepada Militer Pertahanan Nasional. KMCA atas nama 26 agensi yang terdaftar sebagai anggota mengajukan keberatan tertulis kepada Kementerian Pertahanan Nasional atas pedoman yang ditetapkan kementerian dalam penerapan undang-undang baru yang mengizinkan penundaan dinas militer bagi seniman budaya populer. Menurut Undang-Undang Dinas Militer yang direvisi, seniman budaya pop dapat menunda dinas militer mereka hingga usia 30 tahun jika mereka direkomendasikan oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dan menerima medali atau penghargaan budaya. Asosiasi menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin bagi orang berusia 20-an untuk menerima Order of Cultural Merit karena salah satu kriteria untuk menjadi kandidat penghargaan adalah 15 tahun aktivitas. Penyanyi K-pop yang memulai aktivitas di usia remaja tidak akan memenuhi syarat hingga usia 30-an yang mana pada saat itu ketentuan penundaan tidak ada gunanya. KMCA menunjukkan kurangnya ekuitas ketika pemodal Ventura dan mereka yang mendapat keuntungan dari modal Ventura diizinkan penundaan serta budaya tinggi artis dan atlet atau yang menerima pengecualian. Nah guys, jadi itulah isi beritanya. Yap, 26 agensi Korea guys. Gua ulang, 26, bukan 1, 2, atau 3 agensi ya guys, tapi 26 agensi Korea mengajukan komplain terhadap revisi Undang-Undang Penundaan Wamil ini melalui Asosiasi Konten Musik Korea atau yang disebut KMCA tadi. Yap, berdasarkan pendapat dari para agensi ini bahwa hampir tidak mungkin artis di bawah 30 tahunan bisa mendapatkan Order of Cultural Merit atau syarat dari bisa menunda wamil berdasarkan undang-undang tersebut gitu. Karena salah satu syaratnya adalah harus sudah berkarir selama 15 tahun gitu. Sedangkan orang-orang yang mau wamil kan batas wamil itu sebenarnya usia internasional 28 guys. Setelah ada revisi undang-undang ini boleh diundur sampai usia 30 tahun. Nah, jadi kalau artis-artis tersebut mau mendapat keringanan atau penundaan wamil sebelum usia 28 tahun, mereka harus bisa mendapatkan Order of Cultural Merit itu tadi gitu. Yang mana itu hampir tidak mungkin kata agensi-agensi ini. Jadi peraturannya itu dianggap mereka apa ya? Tidak realistis lah atau mengada-ada gitu. Nah, berita ini tentunya mau nggak mau menyeret nama BTS gitu karena BTS adalah sampai sekarang yang gua tahu satu-satunya artis di bawah 30 tahun yang berhasil mendapatkan ini. Mereka mendapatkan di usia rata-rata masih 24 tahunan gitu. Jungkook bahkan maknanya mendapatkan penghargaan ini di usia 21 tahun. Mereka mendapatkan ini karena pencapaian mereka yang begitu besar di dunia musik dan mengharumkan bangsa Korea. Buat yang nggak tahu, Order of Cultural Merit itu kalau nggak salah hanya diberikan oleh pemerintah atau diberikan oleh presiden gitu. Jadi ini adalah penghargaan yang gede banget buat masyarakat Korea gitu. Yang dikasih bukan cuman orang dari seni, siapapun yang mengharumkan nama Korea kayaknya gitu. Dan BTS satu-satunya idol K-pop yang mendapat ini gitu. Dan BTS sampai sekarang yang diketahui sebagai idol K-pop yang akan menunda wamilnya berdasarkan revisi undang-undang ini. Buat yang nggak tahu, gue udah sempet ngebahas tentang kenapa wamil BTS ini dipermasalahkan tuh di video sebelumnya. Kalian bisa tonton video itu juga gitu. Nah, buat gue berita ini sangat mengejutkan sih buat gue, karena
26 agensi guys, berarti kan ini nggak main-main gitu. Kalau 1, 2, 3 kita bisa bilang apa ya, bisa bilang mungkin agensi ini iri atau ingin menjatuhkan nama BTS gitu. Tapi kalau 26 agensi kan horor juga gitu ya. 26 agensi, gue aja nggak tahu agensi di Korea ada berapa, ada 26 apa enggak gitu. Jadi kalau 26 agensi ini berarti masalahnya ya cukup serius gitu. Mereka benar-benar mengajukan keberatan gitu. Dan persyaratannya gue juga baru tahu di sini dikasih tahu bahwa 15 tahun aktivitas solo. Tapi gue bingung, BTS sendiri kan belum 15 tahun gitu. Kalau dihitung-hitung debut 2013, 2020 baru 7 tahun kan mereka aktif di dunia, tapi bisa gitu. Mungkin memang ada apa ya, aturan spesialnya gitu. Kalau BTS kan karena memang mengharumkan nama Korea banget gitu. Jadi ya bingung gitu, karena gue mau ikut campur ngebahas secara mendalam pun ini adalah urusan negara orang gitu. Wamil sendiri kan jelas nih, ini penundaan Wamil ya. Buat yang nggak tahu nih, jangan sampai salah fokus, ini tuh bukan membolehkan artisnya untuk tidak wamil. Ini tuh penundaan wamil. Mereka tetap wamil tapi boleh ditunda 2 tahun dari seharusnya gitu. Yang harusnya di usia internasional itu paling lambat usia 28, jadi boleh usia 30 tahun baru mulai wamil nanti gitu. Jadi tetap bakal wamil tapi bukan dibatalkan, hanya ditunda saja. Sekali lagi, ini bukan salahnya BTS. Gua ulang, gua bold and underline, ini bukan salahnya BTS ya guys, karena BTS cuman artis, mereka cuman berkarya dan ya lucky buat mereka bahwa karyanya gede, diapresiasi banyak orang dan mereka jadi sebesar ini, bukan salah mereka gitu. Soal undang-undang ini kan murni agenda politik. Jadi gimana ya ngomongnya, gue juga bingung gitu. Intinya gue nggak bisa membela salah satu pihak, tapi please jangan salahkan pihak BTS ya, karena BTS cuman berkarya. Bukan salah mereka terkenal, bukan salah mereka sebesar ini gitu. Mereka hanya berkarya. Kalau memang mereka boleh menunda wamil, ya pasti menunda wamil. Gua pun kalau gua anggota BTS dibolehin nunda wamil, pasti gua nunda wamil lah. Orang gua lagi terkenalnya gitu. Jadi jangan salahkan anggota BTS-nya, oke guys? Nah, berita selanjutnya yang ingin gua bahas di video kali ini adalah tentang petisi drama Snowdrop-nya Jisoo Blackpink yang akhirnya tembus 200.000 tanda tangan guys. Yap, gua udah ngebahas berita ini berkali-kali dari kemarin, kalian bisa cek aja beritanya. Dan gue berharap tidak sampai ke 200.000, tapi akhirnya sampai juga. Emang kenapa bang kalau udah 200.000? Kalau udah 200.000 maka Blue House atau pemerintah Korea sudah harus turun tangan untuk menanggapi petisi ini gitu guys. Petisinya adalah meminta drama ini berhenti syuting dan gak usah ditayangkan. Kan kasihan, dari kemarin gue udah ngebela, gue bilang kasihan kalau diberhentiin karena dramanya belum tayang, gak bisa disalahin gitu. Tapi petisinya udah 200.000, berarti pemerintah udah harus ikut turun tangan untuk investigasi. Dan ya, pemerintah harus menginvestigasi dulu dramanya akan seperti apa. Dilihat dulu semuanya. Kalau nanti pemerintah menemukan kejanggalan sesuai dengan petisi tersebut, maka mau nggak mau kita harus bersabar. Seluruh Blink yang menunggu drama ini, fansnya Jung Hae In dan aktor-aktor Korea lain yang terlibat dalam drama Snowdrop ini harus bersabar, karena kemungkinan dramanya dihentikan itu sangat tinggi kalau ternyata ditemukan memang kejanggalan-kejanggalan yang sesuai dengan petisinya gitu. Tapi kalau nggak ditemukan kejanggalan, semoga tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, maka dramanya akan tetap bisa tayang dan syutingnya akan tetap berlanjut. Kasian banget sih. Gue kemarin udah koar, gue nggak mau berkoar-koar lagi di sini. Kemarin gue udah koar bahwa nggak bisa kayak gini, dramanya belum tayang, nggak boleh diginiin gitu. Kalau udah tayang dan udah kelihatan kontennya kayak gimana, baru boleh berhentiin tayang, kayak Joseon Exorcist kemarin gitu. Ini kan belum tahu bakal seperti apa. Bahkan nama karakter Jisoo itu udah diganti gitu. Sebisa mungkin tim produksinya udah berusaha untuk tidak tidak ada skandal ketika tayang nanti. Masa masih harus dibatalkan tayang? Kasihan seluruh tim produksinya kalau dari gua gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti investigasi dari pemerintah akan seperti apa. Semoga hasilnya sih tetap bisa tayang, semoga gitu ya guys. Tapi sekali lagi gua bilangin dari sekarang, kalau memang akhirnya tidak tayang, mohon bersabar untuk para Blink dan seluruh kayak drama lovers yang menunggu drama Snowdrop, oke?
Dan berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari My Bias G-Dragon Big Bang yang menyatakan bahwa dia sedang mengerjakan album Big Bang, guys. Yap, berita ini juga gue dapatkan dari fanbase Fakta YG Family, di mana di situ diberitakan bahwa G-Dragon kemarin itu menjalani wawancara bersama Des Korea gitu, dan dia bilang bahwa dia sedang mengerjakan album Big Bang. Confirm dari GD-nya sendiri, bukan album solonya GD, bukan album solonya Taeyang, T.O.P atau Daesung, melainkan album Big Bang. So tinggal tunggu aja VIP. Kemarin gue juga udah nulis di IG story gue, kayaknya kalau Big Bang comeback tahun ini gue nangis dah, guys. Gue takut tuh, kayaknya reaction paling gemeter gue sepanjang masa adalah ketika Big Bang comeback tahun ini. Dan ini sudah dikonfirmasi atau dinyatakan oleh GD-nya sendiri. Jadi aduh, sangat tidak sabar. Gue nggak bisa berkata-kata, gue nggak mau ngomong apa-apa dulu gitu ya, guys, intinya. Dan gue nggak mau ngeprediksi karena gue pengen dikejutkan aja sama Big Bang. Tapi sekali lagi gue harus menyiapkan hati batin kalau sampai Big Bang nanti comeback, gue pasti wah bahagia banget gue. Kayaknya itu reaction bakal nangis gue sekali lagi. Jadi ya, mari kita tunggu aja berita yang sangat baik dari GD dan Big Bang. VIP penantian kita tinggal sedikit lagi setelah hampir 5 tahun tidak comeback. Oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau belum kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.